Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1081-1085. Bab 1081 mendaftar satu demi satu. Sebagian besar investor Amerika sangat tertarik dengan saham teknologi sekarang. Ini membuat Feng Yu yakin bahwa harga saham perusahaan portal web China miliknya akan meroket setelah mereka terdaftar. Feng Yu ingat dalam kehidupan sebelumnya, harga saham untuk 3 portal web utama China melonjak, dan ketiga pendirinya berhasil masuk ke dalam miliarder teratas China. Mereka bahkan masuk dalam daftar miliarder kurang dari Forbes lebih besar dari untuk sementara waktu, sebelum keluar. Meskipun ketiga pendiri tersebut masih masuk dalam daftar miliarder Tiongkok, mereka tidak berhasil masuk ke kurang dari Forbes lebih besar dari untuk beberapa tahun ke depan. Ledakan internet telah menciptakan banyak miliarder. Tetapi pada saat yang sama, banyak dari mereka hanya bertahan sebentar. Orang-orang yang tahu cara berhenti tepat waktu telah menghasilkan banyak uang. Misalnya, Dallas Mavericks dari NBA, Mark Cuban, mengumpulkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan berinvestasi di saham teknologi. Setelah itu, Mark Cuban menjual perusahaannya untuk mendapatkan uang tunai dan saham perusahaan lain sebelum membeli Dallas Mavericks. Di masa depan, aset Mark Cuban tidak tumbuh begitu cepat lagi dan hanya tumbuh perlahan dan mantap. Dia punya cukup uang dan mengelola tim bola basket favoritnya. Saham Yahoo juga meroket. Dan Feng Yu menyadari jika dia menjual semua saham perusahaan ini pada titik tertinggi di akhir tahun ini dan awal tahun depan, dia dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk mengakuisisi Advanced Micro Devices, Inc. Hanya saham biasa Microsoft dan Yahoo milik Feng Yu yang akan bernilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah uang ini cukup untuk mengakuisisi lebih dari 50% saham AMD dan Feng Yu menjadi pemegang saham terbesar, dan dia akan memiliki keputusan akhir di perusahaan. Jika jumlah ini tidak cukup, Feng Yu juga dapat membiarkan perusahaannya yang lain, seperti Aiwa, Dell, Bill. Aset Feng meningkat secara eksponensial akhir-akhir ini. Perusahaan yang dia investasikan terdaftar satu demi satu, dan harga saham mereka naik tajam. Paul Allen mengisap cerutunya sambil menatap Bill Gates. Asetnya memang meningkat banyak dibandingkan tahun lalu. Tapi aset kita juga meningkat. Dan dia tidak bisa menyusul kita. Bill Gates menjawab dengan percaya diri. Harga saham Microsoft meningkat pesat. Dan aset Bill Gates lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dia jauh di depan kelompok. Dan sulit bagi yang lain untuk mengejarnya. Hanya aset Feng Yu yang berkembang pesat. Kurang dari Forbes lebih besar dari dan banyak majalah keuangan lainnya melihat Feng Yu sebagai satu-satunya orang yang mungkin melebihi Bill Gates. Tetapi beberapa majalah memiliki pemikiran yang sama dengan Bill Gates. Feng Yu hanya bisa melihat punggung Bill Gates dan tidak akan pernah menyusulnya. Bagian yang paling menarik adalah para netizen. Mereka sempat memulai diskusi di internet. Dan beberapa dari mereka merasa Bill Gates akan menjadi orang terkaya di dunia selamanya. Feng Yu dan Warren Buffett tidak akan pernah menyusulnya. Beberapa netizen merasa Feng Yu akan segera menyusul Bill Gates karena anak perusahaan Feng Yu terdaftar sekarang. Ini adalah pasar bull sekarang. Dan harga saham mereka akan melonjak. Harga saham anak perusahaan ini akan meningkat beberapa kali lipat. Dan aset Feng Yu akan berlipat ganda. Feng Yu dan Bill Gates tidak menyebutkan apa-apa tentang ini. Tetapi para netizen mulai memperdebatkan hal ini. Bill, haruskah kita berbicara dengan Feng? Saya ingat ketika Anda menukar 2% saham voting dengannya. Kontrak menyatakan bahwa jika Feng Yu meninggalkan Microsoft, pemegang saham asli Microsoft akan mendapatkan prioritas untuk berdagang dengannya, kata Paul Allen. Bill Gates menatap Paul Allen. Jika Anda menginginkan bagian itu, Anda dapat berbicara dengan Feng. Feng masih menjadi pemegang saham Microsoft dan tidak berniat menjual sahamnya. Kami tidak punya alasan untuk memaksanya menjual saham itu kepada Anda. Sejak Microsoft didirikan, Paul Allen tidak senang dengan proporsi sahamnya. Namun saat itu, Bill Gates mendapat dukungan yang lebih kuat darinya. Jangan berpikir bahwa Bill Gates benar-benar mendirikan Microsoft dari awal. Dia, termasuk Warren Buffett, Dell, memiliki dukungan yang kuat. Lee Zekai juga mengklaim telah membangun kekayaannya sendiri. Tapi Superman Lee telah banyak membantunya dalam karirnya. Sebagian besar investasi Paul Allen di masa lalu merugi, dan hanya segelintir yang menghasilkan uang. Dia menyesal menjual sebagian saham Microsoft-nya di masa lalu dan ingin meningkatkan sahamnya sekarang,
terutama saham voting. Tapi tidak ada yang mau menjual saham voting mereka. Paul Allen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengar desas-desus bahwa Bill Gates akan mentransfer asetnya ke sebuah yayasan untuk menghindari pajak tanah. Pajak properti AS sangat tinggi dan bisa mencapai hingga 55%. Pajak ini termasuk warisan, transfer, deal dan memaksa seseorang untuk menghabiskan uang mereka selama mereka masih hidup. Tetapi memiliki yayasan amal adalah cara yang baik untuk menghindari pajak. Donasi tidak hanya dapat menurunkan pajak, tetapi juga dapat menghindari pajak tertentu, seperti pajak tanah, deal. Jika Bill Gates menjual sahamnya, maka Paul Allen akan menjadi pemegang saham terbesar, dan dia akan memiliki hak suara terbanyak. Tapi dari apa yang dikatakan Bill Gates hari ini, sepertinya dia tidak berniat menjual sahamnya sekarang. Bill, bagaimana yayasan amalmu? Saya mendengar Buffett telah menyumbangkan sejumlah uang ke dalam dana Anda. Ya, Buffett telah memberi saya banyak saran. Meskipun Bill Gates sombong, dia tidak bodoh. Dia tidak diragukan lagi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak di dunia sekarang. Tetapi dalam hal investasi, Warren Buffett jauh lebih baik darinya. Media telah memberi Warren Buffett julukan dewa investasi. Tetap saja, mereka tidak pernah memberi Bill Gates julukan dewa perangkat lunak. Jika Bill Gates tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berpikir tentang perusahaan Feng Yu yang terdaftar. Harga saham Lenovo Kingsoft, Sina, Sohu, dan Netis melonjak setelah mereka terdaftar. Apakah semua perusahaan tersebut memiliki potensi? Ya, namun Bill Gates tidak menyangka saham perusahaan tersebut akan sepopuler itu. Apakah karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan China? Banyak investor merasa China mengikuti jejak AS dan berfokus pada teknologi internet. Bill Gates bertanya-tanya mengapa Feng Yu tidak membiarkan perusahaannya terdaftar di masa lalu, dan tiba-tiba bergegas mendaftarkan semuanya sekarang. Bab 1082 Bersiaplah untuk membuang saham Anda, Kakaki. Beritahu orang-orangmu untuk bersiap-siap membuang saham teknologimu. Feng Yu memanggil Kirilenko. Begitu awal. Bukankah Anda mengatakan awal tahun depan? Kirilenko bertanya dengan heran. Jika kita membuang sekarang, kita dapat mengumpulkan dana untuk berspekulasi pada indeks saham berjangka AS. Meskipun kami tidak akan menghasilkan banyak uang, itu akan lebih dari apa yang akan kami dapatkan dari saham. Menjual saham mereka akan berlangsung selama beberapa waktu, terutama untuk saham dari perusahaan seperti Microsoft. Jika mereka membuang saham dalam volume besar, harga saham akan ambruk. Rencana Feng Yu adalah menjual semua saham Yahoo, Microsoft, Dell miliknya selama 3-5 bulan, dan kemudian mempersingkat pasar AS. Tahun ini, pasar saham AS masih bullish, tetapi tahun depan akan ambruk. Dan pada tahun 2001, insiden tragis akan terjadi, dan pasar saham global akan ambruk. Bahkan saat ini, tidak semua orang bersikap bullish terhadap saham internet dan teknologi. Sang dewa investasi Warren Buffett bersikeras untuk tidak berinvestasi di saham-saham teknologi. Ekonom lain, Robert Shiller, menerbitkan sebuah buku, kurang dari Irrational Exuberance lebih besar dari, memprediksi gelembung pasar saham AS akan meledak. Pasar akan ambruk seperti tahun 1987. Namun tidak banyak orang yang percaya dengan apa yang dikatakan Shiller. Banyak orang merasa mereka tidak akan seberuntung itu dan dapat keluar dari pasar sebelum gelembung pecah. Meskipun banyak orang menganjurkan investasi rasional, berapa banyak yang bisa melakukannya? Pasca krisis finansial Asia 2 tahun lalu, semakin banyak investor yang memilih berinvestasi di pasar AS. Pada tahun 1997, hanya ada 3,7 juta perdagangan melalui internet. Namun sekarang, telah meningkat menjadi lebih dari 9,5 juta perdagangan, dan masih terus meningkat. Diperkirakan perdagangan akan mencapai lebih dari 10 juta tahun ini, dan hampir setiap keluarga di AS telah berinvestasi di beberapa instrumen keuangan. Munculnya internet adalah salah satu alasan ledakan ini. Siapapun yang memiliki PC yang dapat online dapat duduk di ruang tamu untuk memeriksa harga saham. Mereka dapat berdagang kapanpun mereka mau tanpa mempengaruhi pekerjaan mereka. Selain itu, pasar saham AS telah berjalan sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Indeks saham AS hampir 10.000 poin dan bahkan mungkin mencapai 11.000 poin tahun ini. Setelah menelepon Kirilenko, Feng Yu memanggil keluarga Fu untuk memberitahu mereka. Keluarga Fu telah menginvestasikan jumlah yang signifikan di pasar saham AS.
Ketika keluarga Fu tahu Feng Yu mengajukan rencananya, mereka terkejut. Tetapi mereka juga tahu bahwa Feng Yu menargetkan perusahaan AS senilai hampir 70 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah Feng Yu menjual sahamnya untuk mengambil alih perusahaan ini? Feng Yu memberitahu keluarga Fu bahwa dia akan menjual sahamnya. Dan jangan salahkan dia jika mereka akan kehilangan uang. Setelah menerima telepon dari Feng Yu, Kirilenko segera memerintahkan tim perantaranya untuk bersiap. Pialang Kirilenko merasa ini bukan ide bagus. Karena saham AS masih menghasilkan uang. Jika dia ingin berinvestasi pada hal lain, dia harus mengumpulkan dana dari sumber lain. Tapi Kirilenko memiliki keputusan akhir. Dan para broker hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan. Di belakang punggung Kirilenko, mereka menggerutu tentang Kirilenko yang meminta nasihat Feng Yu alih-alih mereka. Untuk semua keputusan penting ini. Itu benar. Feng Yu adalah seorang jenius dalam perdagangan keuangan dan memiliki rekam jejak yang terbukti. Tapi siapa yang tidak akan membuat kesalahan? Karena Anda mempekerjakan kami. Anda harus mendengarkan kami terlebih dahulu. Jika bos tidak meminta nasihat dari mereka, bagaimana mereka akan membuktikan diri dan mendapatkan kenaikan gaji? Tapi para calo hanya berani mengomel di belakang Kirilenko. Beberapa dari mereka telah mengajukan keberatan atas keputusan ini dan dipecat. Setelah itu, tidak ada yang berani menentang Kirilenko. Saat Feng Yu memberitahu He Zhaoji untuk memikirkan cara membuang saham Microsoft, dia menerima telepon dari Fu Rongqi. Keponakan Feng, apakah terlalu dini untuk membuang sahamnya? Dan apakah benar-benar perlu membuang semuanya? Fu Rongqi merasa Feng Yu terlalu ekstrim. Sekalipun bubble terbentuk dan bisa pecah kapan saja, tapi tidak semua saham akan crash. Paman Fu, saham apa yang ingin kamu pertahankan? Keripik biru. Jangan lupa bahwa saham Microsoft juga merupakan saham blue chip. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa blue chips akan turun paling banyak dalam 1 hingga 2 tahun ke depan? Apa? Terjun paling banyak. Anda mengatakan blue chips akan jatuh lebih dari rata-rata. Apakah Anda mendapatkan informasi orang dalam dari pemerintah AS tentang kebijakan baru mereka? Hanya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan insiden seperti itu terjadi. Clinton telah mendukung perusahaan teknologi. Itulah sebabnya saham teknologi mendorong pasar saham naik. Masa jabatannya akan segera habis. Dan presiden baru akan memperkenalkan kebijakan baru, yang mungkin menyebabkan pasar ambruk. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, blue chips AS, seperti Microsoft, Intel, AT&T, General Motors, HP, Coca-Cola, IBM, Dell. Semuanya adalah perusahaan kelas dunia. Tetapi harga saham perusahaan-perusahaan ini telah jatuh lebih dari harga pasar. Banyak orang mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan inilah yang menyebabkan jatuhnya pasar AS. Kata Buffett, apa yang dilakukan orang bijak pada awalnya, dilakukan oleh orang bodoh pada akhirnya. Yang bijak adalah orang-orang yang berdiri di atas, dan yang bodoh adalah para investor dan spekulan, yang hanya tahu bagaimana mengikuti tren. Mereka juga yang berada di bagian bawah rantai makanan. Paman Fu, saya tidak tahu tentang perubahan kebijakan, tapi ini analisis pasar saya. Itu juga blue chips yang sangat terpengaruh selama krisis keuangan di akhir tahun 80-an. Kali ini, itu akan sama. Fu Rongqi berpikir sejenak dan mengangguk. Itu berarti begitu pasar menjadi bearish, saham blue chip akan jatuh. Lagi pula, saham blue chip saat ini dinilai terlalu tinggi. Perusahaan blue chips dapat mendorong pasar saham naik. Tetapi ketika pasar ambruk, mereka akan selalu menjadi yang pertama terpengaruh. Baiklah, saya mengerti sekarang. Kami akan mulai menjual saham kami mulai besok dan seterusnya. Bab 1083 dia menjual saham Microsoft-nya. Bill Gates sedang duduk bersama dengan teman baiknya, Steve Forbes. Bill Gates tahu banyak perusahaan yang diinvestasikan Feng Yu telah terdaftar, dan dia ingin tahu tentang peningkatan aset Feng Yu. Judul, miliarder terkaya di dunia, telah menghambat perkembangan Microsoft. Misalnya, banyak orang merasa produk Microsoft terlalu mahal dan masih memonopoli pasar. Jika tidak, bagaimana Bill Gates menjadi kaya begitu cepat? Namun gelar ini menguntungkan investasi Bill Gates. Misalnya, jika dia mengungkapkan bahwa dia akan berinvestasi di perusahaan tertentu, saham perusahaan itu akan melonjak. Namanya sendiri bisa mendongkrak harga saham sebuah perusahaan. Tentu saja, Bill Gates tidak bisa dibandingkan dengan Warren Buffett. Buffett adalah seorang ahli dalam investasi, dan dia hanya akan berinvestasi di perusahaan setelah pertimbangan serius.
Setelah Warren Buffett berinvestasi di beberapa perusahaan, dia akan mengganti staf manajemen puncak dan meningkatkan kinerja. Harga saham dan dividen akan meningkat karena tindakannya. Investasi Feng Yu berbeda dari mereka. Dia hanya berinvestasi di perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak pernah mengganggu operasional perusahaan. Paling-paling, dia memberikan beberapa saran, dan tindakannya tampak seperti yang akan dilakukan oleh seorang pemodal Ventura. Investasi modal Ventura sangat berisiko, tetapi semua investasi Feng Yu tidak mengalami kerugian. Steve Forbes memberikan data terbaru kepada Bill Gates, dan Bill Gates terkejut melihat angka tersebut. Ini karena aset Feng Yu lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat sekarang. Forbes dan Bill Gates telah membahas tentang aset Feng Yu sebelumnya, dan mereka menyimpulkan aset Feng Yu tidak akan melebihi 45 miliar tahun ini. Alasannya karena Feng Yu telah berinvestasi di banyak industri tradisional, seperti retail, manufaktur makanan, juga. Pasti ada alasan mengapa perusahaan Feng Yu tidak terdaftar. Meski tidak tahu apa alasannya, mereka menduga itu pasti karena keuangan perusahaan. Baik Forbes maupun Bill Gates merasakan pendapatan tertinggi Feng Yu tahun ini berasal dari saham Microsoft. Itu sebabnya mereka tidak mengharapkan aset Feng Yu mendekati 50 miliar dolar Amerika Serikat, apalagi melebihi itu. Tapi setelah Lenovo terdaftar, perusahaan Feng Yu mulai terdaftar satu demi satu. Selama peluncuran IPO, Feng Yu tidak muncul di atas panggung. Feng Yu bahkan bukan ketua perusahaan ini. Tetapi Steve Forbes telah mengetahui bahwa Feng Yu memiliki sebagian besar saham perusahaan ini dan memiliki keputusan akhir di dalamnya. Saham perusahaan-perusahaan ini melonjak setelah terdaftar, dan Forbes mengetahui sebuah rahasia. Lenovo Group nyaris menjadi salah satu saham konstituen. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal ini tidak disebutkan lagi. Sebuah pencapaian bagi sebuah perusahaan untuk hampir menjadi saham konstituen segera setelah terdaftar. Banyak investor merasa Lenovo Group adalah perusahaan blue chip dan layak mempertahankan saham mereka. Banyak perusahaan besar di AS tidak bisa mendapatkan kehormatan ini. Steve, apakah kumpulan data ini akurat? Tanya Bill Gates. Apa yang salah? Apakah menurut Anda saya telah menilai terlalu tinggi asetnya? Forbes bertanya kepadanya. Tidak. Saya pikir Anda telah meremehkan asetnya. Bill Gates menjawab perlahan. Bill Gates tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Feng Yu selama ini. Pria muda ini selalu sangat misterius. Feng Yu tidak memiliki latar belakang yang kuat, namun ia berhasil membangun kerajaan bisnis dari nol. Dia tidak pernah membuat langkah yang salah, dan itu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang tidak melakukan kesalahan? Bahkan Microsoft mengalami beberapa kemunduran dengan produk gagal. Tetapi perusahaan Feng Yu dapat menghasilkan uang terlepas dari apa yang mereka hasilkan. Banyak dari perusahaan ini tidak terkait. Satu-satunya kesamaan dari perusahaan-perusahaan ini adalah mereka diinvestasikan oleh Feng Yu. Bill Gates tidak akan pernah percaya bahwa Feng Yu tidak ikut campur dalam operasi perusahaan ini. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini pasti ada hubungannya dengan Feng Yu. Nilai perusahaan-perusahaan ini meningkat setelah mereka terdaftar. Ini berarti perusahaan Feng Yu lainnya yang tidak terdaftar harus diremehkan. Forbes menatap Bill Gates. Apakah Anda merasa terancam? Penilaian saya atas aset Feng Yu konservatif. Jika tidak, menurut saya aset Feng akan melebihi 60 miliar tahun ini. Jika Win and Rain Electronics, terdaftar tahun ini, dia dapat dengan mudah melebihi 70 miliar dolar Amerika Serikat. Bill Gates mulai khawatir. Nilai Microsoft sangat tinggi, dan tidak akan ada peningkatan mendadak di masa mendatang. Artinya, jika dia akan bergantung pada saham Microsoft, asetnya tidak akan bertambah banyak secara tiba-tiba. Tapi Feng Yu berbeda. Dia memiliki banyak perusahaan, dan asetnya meningkat pesat setelah beberapa perusahaannya terdaftar. Bagaimana jika semua perusahaannya terdaftar? Aset Feng Yu akan menyusul Bill Gates dan bahkan mungkin menyusulnya. Awalnya, Bill Gates mengira dia bisa berteman dengan Feng Yu. Sekalipun hubungan mereka tidak bisa seperti Bill Gates dan Warren Buffett, mereka bisa seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Tapi Bill Gates berselisih dengan Feng Yu. Meski masih menjalin kerja sama bisnis, mereka tidak bisa lagi berteman. Apakah Anda tahu tentang pertumbuhan aset Win and Rain Consulting Firm? Saya tidak yakin. Itu bukan perusahaan terdaftar. Dan saya hanya dapat mengetahui bahwa perusahaan ini telah mengakuisisi saham Microsoft. Juga,
Mereka memiliki peningkatan dalam investasi klien tahun ini. Aset mereka seharusnya meningkat banyak. Perusahaan yang tidak terdaftar tidak perlu mengungkapkan keuangannya. Dan hampir tidak mungkin untuk mengetahui nilai sebenarnya perusahaan secara akurat. Ini juga mengapa kurang dari Forbes lebih besar dari menggunakan kata diperkirakan dalam kekayaan bersih Feng Yu. Ini karena aset Feng Yu terlalu banyak sehingga tidak dapat dievaluasi. Bill Gates menghela napas. Jangan terlalu memikirkannya. Setidaknya Feng Yu masih menjadi pemegang saham Microsoft. Tiba-tiba, telepon Bill Gates dan Steve Forbes berdering. Mereka menjawab dan mendapat berita pada waktu yang sama. Feng Yu telah menjual saham Microsoft-nya. Bab 1084 Allen yang marah Bill Gates tertegun. Dia tidak menyangka Feng Yu akan menjual saham Microsoft miliknya. Saham Microsoft berjalan sangat baik sekarang dan terus meningkat. Setelah sistem operasi Win98 diluncurkan, perusahaan bersiap untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Mengapa Feng Yu menjual sahamnya? Forbes menatap Bill Gates. Dia merasa pasti ada sesuatu yang salah di dalam Microsoft. Jika tidak, mengapa Feng Yu tiba-tiba menjual saham Microsoft yang dia peroleh selama bertahun-tahun? Bill, apakah kamu menerima beritanya? Ya. Tapi saya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Harga saham Microsoft naik. Dan mengapa dia mengumumkan kepada publik bahwa dia menjual sahamnya. Feng Yu telah mulai menjual saham Microsoft-nya kepada publik karena dia khawatir dengan dilema tahanan. Jika semua orang mengikutinya dan membuang saham Microsoft mereka, itu akan menyebabkan harga saham jatuh. Dan tidak akan ada pembeli. Tetapi mengumumkan penjualan secara publik berbeda. Win and Rain Consulting telah menghubungi beberapa lembaga keuangan dan menjual saham Feng Yu dalam jumlah besar. Dengan cara ini, harga saham tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin naik sedikit. Setelah anak buah Feng Yu menyebarkan berita bahwa dia ingin menjual saham Microsoft miliknya, banyak lembaga keuangan menghubungi Win and Rain Consulting. Saham Microsoft sangat dicari, karena tidak ada yang mau menjual saham Microsoft mereka. Feng Yu menjual sahamnya dengan harga pasar. Lembaga keuangan tidak perlu membayar harga premium atau menanggung risiko tambahan. Alasan Win and Rain Consulting adalah ada pergeseran arah investasi mereka dari luar negeri ke China. Banyak lembaga keuangan merasa Feng Yu pasti memiliki latar belakang pemerintahan. Dia telah menghasilkan cukup uang di luar negeri dan akan berinvestasi di China. Ini adalah alasan yang sah, meskipun banyak orang merasa ini adalah langkah bodoh. Microsoft akan mengumumkan dividennya pada akhir tahun. Tetapi lembaga keuangan tidak menyebutkan dividen, karena mereka ingin membeli lebih banyak saham dari Feng Yu. Periode ini, Feng Yu telah bertemu dengan manajemen yang lebih tinggi dari beberapa lembaga keuangan secara diam-diam. Beberapa lembaga keuangan bahkan merasa Feng Yu menjual sahamnya di Microsoft karena ditendang dari dewan direksi. Orang Cina punya pepatah, lebih baik menjadi ikan besar di kolam kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam besar. Bahkan jika Feng Yu tidak memegang saham Microsoft, dia masih menjadi orang terkaya kedua di dunia dan orang terkaya di Asia. Pasar Asia sedang berkembang, terutama pasar Cina. Tidak ada salahnya Feng Yu memfokuskan investasinya di China. Bill Gates bahkan lebih terkejut dengan tekad Feng Yu untuk menarik garis antara dia dan Microsoft. Feng Yu telah menjual semua saham Microsoft-nya, termasuk saham pemungutan suara. Ya, dia menjual saham pemungutan suara ke Ballmer. Dan Bill Gates tidak tahu kapan ini terjadi. Feng Yu pasti bertemu Ballmer secara rahasia dan menyelesaikan kesepakatan. Ballmer baru saja dipromosikan menjadi presiden, sedangkan Bill Gates adalah ketua dan CEO. Ini memberikan sebagian besar otoritasnya kepada Ballmer. Tetapi Ballmer telah berdagang dengan Feng Yu tanpa memberitahunya. Allen, ada desas-desus bahwa Tuan Feng telah menjual saham Microsoft-nya karena kamu. Apakah Anda punya komentar? Allen, apakah Anda mengeluarkan Tuan Feng dari Dewan Direksi, dan menyebabkan Tuan Feng menjual saham Microsoft-nya? Allen, mengapa Tuan Gates memilih Tuan Ballmer sebagai Presiden Microsoft dan bukan Anda? Seorang reporter bertanya. Allen, Paul Allen terdiam. Bagaimana saya tahu mengapa Feng Yu menjual saham Microsoft-nya? Bahkan jika saya telah memaksa Feng Yu keluar dari Dewan, ada apa? Feng Yu belum melakukan pekerjaannya. Dan mengapa perusahaan harus memberinya bonus di akhir tahun? Juga, saya telah menyebutkan bahwa saya tidak punya waktu untuk menjadi presiden Microsoft. Bagaimana Anda bisa menyiratkan bahwa saya tidak sebaik Ballmer? Tetapi Paul Allen juga tidak menyangka Feng Yu akan menjual semua saham Microsoft-nya secara terbuka.
Yang membuatnya lebih marah adalah Balmer mengetahui hal ini dan tidak menyebutkannya selama rapat direksi. Balmer, saya ingin penjelasan Anda tentang masalah ini. Paul Allen menatap Balmer dengan dingin. Balmer menghela napas. Dia tidak tahu Feng Yu akan menjual semua saham Microsoft miliknya. Jika dia tahu Feng Yu akan melakukan ini, dia tidak akan membeli saham pemungutan suara itu. Dia bahkan harus mengambil pinjaman untuk saham tersebut. Feng telah mencariku. Berdasarkan persetujuannya dengan Bill, dia harus menjual saham berhak suaranya kepada pemegang saham berhak suara yang ada. Jadi, dia datang dan mencari saya. Saya meningkatkan saham saya di perusahaan. Apakah ada yang salah? Kata Balmer. Apa yang dikatakan Balmer tidak salah. Dia telah menjadi presiden perusahaan. Dan membeli saham perusahaan menunjukkan keyakinannya dalam meningkatkan laba perusahaan. Akan lebih mengejutkan jika dia menjual saham perusahaan setelah menjadi presiden perusahaan. Kapan Feng mencarimu? Kenapa kami tidak diberitahu? Paul Allen bertanya. Sekitar 2 minggu lalu, kami beberapa kali bertemu untuk menegosiasikan harga saham. Ini adalah perdagangan normal. Dan mengapa saya harus memberitahu Anda? Apakah saya melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan? Balmer bertanya. Apakah Anda pikir saya bodoh? Jika saya memberitahu Anda, apakah saya akan mendapat kesempatan untuk membeli saham itu? Semua orang tahu Anda sedang mencari peluang untuk meningkatkan saham Anda. Semua orang mengatakan Microsoft telah mendiskriminasi Feng Yu dan rasis terhadap China. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Paul Allen. Bagaimana keputusan perusahaan dapat meningkat menjadi rasisme? Microsoft juga memiliki banyak karyawan Asia, dan mereka mencoba membuka pasar China. Perusahaan Cinalah yang menawarkan harga rendah untuk perangkat lunak mereka. Orang Cinalah yang mendiskriminasi Microsoft. Kami tidak akan melakukan apapun. Ini hanya perdagangan biasa. Feng menjual saham Microsoft-nya, dan lembaga keuangan membeli saham darinya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bodoh. Apakah menurut Anda media akan berpikir seperti ini? Harga saham kami pasti akan terpengaruh besok. Teriak Paul Allen. Itu semua adalah rumor. Dan itu tidak akan mempengaruhi status kita. Kami akan mengundang lebih banyak rumor jika kami mencoba menjelaskan diri kami sendiri. Selain itu, keuntungan kami tahun ini tidak terpengaruh. Dan meskipun harga saham kami turun sedikit, tetapi itu tidak menjadi masalah. Balmer menjawab dengan percaya diri. Tapi apakah itu akan seoptimis yang dikatakan Balmer? Bab 1085 harga saham Microsoft jatuh. Bill Gates dan yang lainnya mengira saham Microsoft Feng Yu memimpin lebih dari 15%. Tetapi Anda tidak tahu bahwa Feng Yu telah meningkatkan taruhannya melalui Win and Rain Consulting. Saat pasar dibuka hari ini, Feng Yu memerintahkan anak buahnya untuk membuang sisa saham Microsoft mereka. Tiba-tiba, rumor tentang Microsoft tidak berjalan dengan baik muncul secara online. Feng Yu bukanlah orang yang menyebarkan desas-desus ini. Dan itu mungkin lelucon dari beberapa netizen. Atau seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita palsu untuk menekan harga saham Microsoft. Saat Feng Yu menjual sahamnya, harga saham Microsoft langsung turun. Meskipun penurunannya tidak banyak, mereka tidak dapat pulih hari ini. Paul Allen memaki dan memarahi Feng Yu di kantornya. Karena Anda telah menemukan lembaga keuangan untuk membeli saham Anda, mengapa Anda tidak menjual semuanya kepada mereka? Apakah Anda tidak menderita kerugian saat menjual saham tersebut? Anda merugikan semua orang. Namun Paul Allen tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Karena fluktuasi harga saham adalah hal yang wajar. Microsoft adalah perusahaan terkuat di dunia. Dan harga sahamnya tidak akan terus turun. Keesokan harinya, sebuah akun trading yang tidak dikenal tiba-tiba membuat banyak orang menjual saham Microsoft sehingga menyebabkan harga saham tersebut terus turun. Paul Allen dan yang lainnya masih yakin dengan Microsoft. Di hari ketiga, saham Microsoft terus berjatuhan. Mereka segera menyelidiki dan menemukan bahwa ada orang lain yang membuang saham Microsoft dalam jumlah besar. Selama 3 hari berturut-turut, harga saham Microsoft jatuh. Meski penurunannya tidak banyak, hal itu membuat masyarakat khawatir. Beberapa investor mulai melepas saham Microsoft mereka karena merasa saham Microsoft tidak lagi kuat. Minggu berikutnya, harga saham Microsoft terus turun. Penurunannya tidak banyak setiap hari, tetapi turun lebih dari 5% di akhir minggu. Kekayaan bersih Bill Gates menyusut beberapa miliar USD. Feng Yu, Kirilenko, dan Furonki menjual saham Microsoft mereka secara bertahap dan berhasil menurunkan harga saham. 1 minggu kemudian, harga saham Microsoft mulai pulih.
namun pemulihannya sangat lambat dan fluktuatif. Selama periode ini, Feng Yu dan yang lainnya menjual sisa saham mereka, terutama Yahoo dan saham teknologi lainnya. Saat ini adalah pasar banteng untuk saham teknologi, dan mereka dapat menjual sejumlah kecil saham dalam hitungan detik dengan mudah. Berengsek, ini semua salah Feng. Kalau bukan karena dia, apakah harga saham kita akan turun? Paul Allen mondar-mandir dengan frustrasi. Seorang direktur yang dikeluarkan dari Microsoft membuat mereka kesulitan. Ini tidak bisa dimaafkan. Apakah para investor itu bodoh? Kami adalah Microsoft. Dan bukankah seharusnya mereka mengambil kesempatan untuk memiliki saham kami? Mereka bahkan menjual saham mereka. Saham perusahaan mana lagi yang sekuat kami? Microsoft. Berinvestasi di saham Microsoft kami lebih baik daripada berinvestasi di perusahaan lain. Bill Gates juga merasa frustrasi. Dia paling menderita kerugian saat harga saham Microsoft jatuh. Setiap penurunan persentase bernilai beberapa ratus ribu USD baginya, apalagi lebih dari 5%. Bill Gates mengira kekayaan bersihnya akan melebihi 90 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini dan akan menjadi orang terkaya dalam sejarah. Tapi sekarang, dia bahkan mungkin tidak mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Bagian yang aneh adalah bahkan harga saham Yahoo jatuh. Yahoo adalah situs web terbesar di dunia, dan seharusnya berjalan dengan baik tahun ini. eBay, Intel, dan banyak saham kuat lainnya juga mulai turun. Kalau satu atau dua perusahaan, tidak apa-apa. Tetapi banyak harga saham blue chip jatuh pada saat yang sama. Dan ini tidak normal. Beberapa ahli muncul dan mengatakan bull run pasar AS akan segera berakhir. Dan itu akan menjadi pasar beruang segera. Para ahli menunjukkan beberapa data untuk membuktikan analisis mereka benar. Teori gelembung ekonomi mulai bermunculan. Banyak orang berspekulasi pasar saham AS akan segera ambruk. Dan itu akan mempengaruhi seluruh dunia. Tentu saja, sebagian orang yang optimis tidak mempercayai teori-teori tersebut. Perekonomian AS berjalan dengan baik, dan krisis keuangan Asia baru saja terjadi belum lama ini. Seharusnya tidak ada lagi krisis keuangan secepat ini. Teori gelembung ekonomi itu hanya untuk menakut-nakuti investor, sehingga yang disebut pakar bisa menghasilkan uang dengan membeli saham dengan harga murah. Segala macam rumor muncul, dan tidak ada yang tahu mana yang asli atau salah. Terlepas dari rumor tersebut, harga saham Netis, Sina, Dell, terus meningkat. Teori-teori itu seolah-olah tidak akan mempengaruhi perusahaan China. Feng Yu juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tampaknya masih banyak orang yang terobsesi dengan saham-saham teknologi. Investasi irasional ini akan membawa tragedi bagi investor. Begitu perusahaan mengumumkan berita negatif, akan terjadi penjualan panik. Mereka mungkin terjebak dengan saham. Dan harga saham akan jatuh. Netis, Sina, Dell, baru saja terdaftar. Dan pemegang saham aslinya masih belum bisa menjual sahamnya. Jika tidak, Feng Yu akan menjual sahamnya sekarang dan membelinya kembali saat harga saham mencapai titik terendah. Sekarang, pemegang saham Microsoft cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Yu begitu bertekad untuk menarik garis dengan Microsoft. Apakah dia tidak tertarik dengan dividen akhir tahun? Feng Yu juga akan menderita kerugian besar dengan melakukan ini. Apa yang dia kejar? Apakah Feng Yu mencoba membalas Microsoft karena telah mengeluarkannya dari dewan direksi? Feng Yu menarik semua orang bersamanya. Apakah hubungan Feng dan Microsoft mencapai titik tanpa harapan? Pemegang saham Microsoft harus memikirkan cara untuk menghentikan penurunan harga saham Microsoft dan mendapatkan kembali kepercayaan investor. Harga saham Microsoft seharusnya naik, tapi itu tidak terjadi. Bill Gates mengira nilai Microsoft akan melebihi 600 miliar tahun ini. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Ini Natal. Tetapi Bill Gates tidak memiliki mood untuk merayakannya. Karena dia mengalami pukulan berat. Media melaporkan bahwa ini adalah balas dendam Feng Yu pada Microsoft. Apakah media bodoh? Berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu dibandingkan dengan nilai Microsoft? Bagaimana mungkin Feng Yu menjatuhkan Microsoft sendirian? Juga, Feng Yu telah menjual semua sahamnya sejak lama. Solusi termudah untuk menaikkan harga saham Microsoft sekarang adalah dengan mengundang Feng Yu kembali ke dewan direksi untuk mengekang rumor tersebut. Tapi ini akan memalukan bagi Microsoft dan Bill Gates. Ini menyiratkan bahwa tanpa Feng Yu, Microsoft tidak akan bertahan. Itu sebabnya Bill Gates tidak akan pernah melakukan ini. Bill Gates memikirkan solusi lain, yaitu memperkenalkan produk baru sesegera mungkin. Misalnya,
Perangkat lunak atau sistem operasi baru dapat meningkatkan keuntungan Microsoft dan meningkatkan kepercayaan investor. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.